Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, kita kembali di mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia. Pada minggu yang lalu kita telah belajar mengenai pengantar fonemik. Kita telah membahas poin-poin penting, istilah-istilah dasar yang harus saudara-saudara ketahui untuk bisa memahami fonemik. Dan kali ini kita akan berusaha mencoba memahami bagaimana cara menganalisis fonem ya, dalam bahasa Indonesia. Ada beberapa hal yang akan kita bahas, misalnya ada hipotesis, kemudian langkah kerja, ya, dan beberapa hal teknis ya, untuk bisa menentukan apakah bunyi-bunyi bahasa, khususnya dalam bahasa Indonesia itu berupa fonem atau bukan. Sebelum saya lanjutkan, saudara-saudara saya ingatkan untuk mengisi daftar hadir di SIA Unram dan di ketua kelas. Baik, kita mulai saudara-saudara. Ada dua perihal yang tampil di layar saudara-saudara saat ini, yaitu hipotesis dan langkah kerja dalam menganalisis fonem bahasa. Ya. Di sebelah kiri adalah apa yang disebut dengan hipotesis, sedangkan yang ada di sebelah kanan apa yang kita sebut dengan prosedur atau langkah kerja. Yang pertama kita bahas soal hipotesis terlebih dahulu ya. Setidaknya ada 3 hipotesis yang harus saudara-saudara pahami yang berkaitan dengan bunyi bahasa, khususnya fonem ya, pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada bunyi bahasa cenderung dipengaruhi oleh lingkungannya. Apa yang dimaksud dengan bunyi bahasa cenderung dipengaruhi oleh lingkungannya? Nah, itu artinya ketika kita melihat data dalam bahasa Indonesia, kita pasti akan melihat struktur yang dipengaruhi oleh daerah artikulasi ya. Ketika bunyi itu diucapkan, ada kesamaan, ya, ada hubungan yang erat. Misalnya kalau kita langsung lihat contohnya, yang pertama ada struktur MB. Jadi ada struktur bunyi M dan B yang sama-sama kita ketahui bahwa M dan B itu sama-sama bilabial. Misalnya pada kata tembak ya. Jadi strukturnya pasti demikian, yaitu MB. Dan nanti hal seperti ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, yaitu tentang aspek fonotaktik ya dalam bahasa ya, dalam bunyi-bunyi bahasa, terutama dalam fonologi. Begitu pula NT ya, misalnya cinta. Nah, strukturnya pasti N terlebih dahulu kemudian diikuti T. Mengapa keduanya bisa ada secara berpasangan, berhubungan ya, secara struktural? Ya, karena N dan T sama-sama kita ketahui merupakan bunyi apikudental misalnya. Ya, begitu pula MP sama-sama bilabial, kemudian ada nyah ya, dan juga C ya, yang sama-sama mediopalatal. Nah, ini yang disebut dengan dipengaruhi oleh lingkungannya ya. Jadi ketika M muncul, sesuatu yang akan ada setelahnya itu pasti akan dipengaruhi oleh M. Sama juga misalnya ketika kita mengucapkan kata tendang ya, misalnya tendang, N yang akan kita ucapkan pada kata tendang itu tidak murni apikudental misalnya. Kalau saudara-saudara praktekkan tendang ya, maka akan terasa bahwa N itu ketika lidah sebagai artikulator menuju ke titik artikulasi itu ada di posisi agak belakang, tidak murni apikudental. Itu karena dipengaruhi oleh D yang retroplex ya istilahnya. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya yang retroplex, sehingga agak ke belakang ya, mengucapkan ketika melafalkan tendang ya, tidak semata-mata apikudental. Nah, itu yang disebut dengan dipengaruhi oleh lingkungannya. Sebaliknya, karena kita tadi membahas secara terstruktur ya, disebabkan oleh lingkungan, kita tidak mungkin di dalam bahasa Indonesia akan menemukan struktur bunyi yang di bawahnya, yang di bawah MB, NT, MP, dan nyah, Ec itu ya. Ada nyah, ek,
ya, NB, MG, ya, CK, ya, cet. Nah, silakan saudara coba apakah ada data dalam bahasa Indonesia yang menyertakan urutan bunyi semacam ini, ya. Jika ada itu bagus, ya, bukan berarti tertutup untuk ada karena bahasa berkembang, tetapi sampai dengan saat ini teori mengatakan itu tidak ada. Ya, dan jika ada, sekali lagi itu tidak bukan menjadi sebuah masalah, justru penemuan baru, ya, yang bisa saudara-saudara jadikan bahan penelitian. Yang kedua, hipotesisnya adalah bunyi bahasa cenderung bersifat simetris. Simetris ini artinya masih sama dengan yang atas, ya, bahwa ada hubungan, ya, prinsip hubungan yang selalu jika A ada, ya, berarti B pasti ada, begitu, hipotesisnya atau asumsinya. Misalnya ketika di dalam suatu bahasa, sebut saja bahasa Indonesia, ada bunyi-bunyi berupa ep, et, ya, bunyi hambat, ya, masing-masing ada yang bilabial, ada yang apikudental, ada yang mediopalatal, ada yang dorsovelar. Nah, secara simetris, bunyi-bunyi nasal, ya, pasti juga akan ada dalam bahasa tersebut, ya, dan nasalnya juga akan mengikuti daerah artikulasi yang bunyi hambat, yaitu misalnya P tadi, kalau ada P berarti ada M, ya, M-nya nasal yang bilabial karena P tadi bilabial yang berupa hambat. Begitu pula N, ya, N, ya, berupa nasal bilabial, nasal apikodental, ya, sebagaimana T. Jadi ada kesimetrisan antara P dan M, T dan N, C dan nya, ya, kemudian K dengan ang, ya, atau H dengan nya, atau ak dengan ang. Nah, ini yang disebut dengan simetris, ya. Sama juga dengan di bahasa Inggris, ya, di buku Wijana dikatakan bahwa karena bahasa Inggris tidak punya H, ya, maka karena bahasa Inggris tidak punya H, ya, bahasa Inggris tentu tidak akan memiliki nya, ya, karena kesimetrisan bunyi ini, ya, tadi kita bahas di bahasa Indonesia ternyata H ada, berarti nya ada. Di bahasa Inggris sebaliknya. Saudara-saudara bisa coba temukan yang bunyinya, ya, dengan H. Jika ada, ya, itu menjadi suatu penemuan yang baru. Nah, itu yang hipotesis kedua, saudara-saudara. Jadi bunyi bahasa cenderung bersifat simetris, ya. Asumsinya tadi secara sederhana, jika bunyi tertentu ada, insya Allah bunyi yang lain juga akan ada dalam bahasa tersebut. Begitu pula sebaliknya. Yang ketiga, ya, ada bunyi bahasa itu cenderung berfluktuasi, artinya dinamis, ya, mengikuti pernyataan awal tadi bahwa bahasa itu dinamis, sehingga bunyi bahasa juga berfluktuasi dalam korpus, ya, atau data-data yang ada di dalamnya. Nah, contoh yang ditampilkan ini adalah contoh variasi bebas yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Orang-orang ada yang mengucapkan gendang, ya, ada yang juga mengucapkan gendang, ya. Seperti contoh ada yang mantap, ada yang mantep, ada yang menyebut semakin, ada yang menyebut semangkin. Nah, ini contoh yang bunyi bahasa itu cenderung fluktuatif atau berfluktuasi. Dan ini harus menjadi catatan saudara karena akan selalu berhubungan dengan fonologi, ya, khususnya fonemik, ya. Karena pada fonemik ini kita bertujuan untuk menentukan bunyi-bunyi bahasa yang ada di dalam bahasa tertentu itu bisa membedakan makna atau tidak. Sehingga fluktuasi ini patut menjadi catatan pengecualian. Dan nanti kita akan bahas secara detail, ya, dan teknis di bagian atau salindia selanjutnya. Nah, itu saudara-saudara ada 3 hipotesis yang harus saudara-saudara kenal dalam belajar fonemik, ya. Ada 3 tadi, ya, dipengaruhi oleh lingkungannya, ya, dicek saja pasti satu bunyi memengaruhi yang lain, ya. Nanti kita juga akan belajar misalnya ada asimilasi, ya, di pertemuan-pertemuan berikutnya. Itu contoh-contoh bahwa bunyi itu dipengaruhi oleh lingkungannya.
Ada juga yang kedua, bunyi bahasa cenderung bersifat simetris tadi, asumsinya sudah saya sampaikan, dan yang terakhir adalah bunyi bahasa cenderung berfluktuasi karena bahasa itu dinamis. Nah, kita beralih ke kotak yang berwarna hijau sekarang, prosedur atau langkah kerjanya. Di pertemuan sebelumnya, saudara-saudara sudah saya berikan contoh beberapa istilah dan contoh, ya ini tentang pasangan minimal atau minimal pair, ya. Ada juga istilah variasi bebas, ada distribusi komplementer, ya. Ada istilah alofon, ya. Sehingga ketika saudara-saudara sudah memahami istilah-istilah tersebut berikut contohnya, saudara-saudara pasti akan mudah juga memahami prosedur atau langkah kerja yang ada di kotak hijau ini. Dan di kotak hijau inilah cara-cara kita untuk bisa menentukan, ya, mengidentifikasi, memvonis, dan menginventarisasi fonem tertentu, ya, dalam bahasa tertentu. Yang pertama, saudara-saudara harus mencatat semua bunyi yang secara fonetis mirip. Ya, secara fonetis mirip artinya dalam struktur. Ya, ini sebenarnya kita membahas pasangan minimal, ya. Jadi secara fonetis mirip, saudara sandingkan semuanya, ya, atau minimal saudara mengumpulkan data-data, ya, kata-kata dalam bahasa daerah misalnya, ya, atau bahasa Indonesia, kumpulkan saja data-datanya, lalu sandingkan yang secara fonetis mirip, ya. Ada struktur yang sama tetapi ada sesuatu yang berbeda misalnya, ya. Nah, itulah pekerjaan pertama. Jadi mencatat, menghadirkan data-data yang banyak untuk bisa kita cari, terutama yang langkah kedua ini, yaitu mencatat pasangan minimal. Contoh pasangan minimal nanti akan ada di salin dia sebelumnya dan sebenarnya sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, ya. Pasangan minimal itu berarti kita mencari satu bunyi yang berbeda di antara struktur bunyi yang ada dalam sebuah kata yang disandingkan, ya. Misalnya ada lari dengan cari, ya. Jadi ada kata lari dengan cari, kita tahu bahwa ARI-nya sama, tetapi ada satu bunyi yang membedakannya, yaitu bunyi L dan C, atau L dan H, ya. Sehingga itu merupakan contoh pasangan minimal. Dan dari pasangan minimal itu, atau minimal pair itu, kita menemukan ada bunyi H dan L, ya. Yaitu bunyi C dan L. Nah, begitu pula ketika kita akan mencari data lainnya, ya. Kita coba identifikasi apakah itu merupakan pasangan minimal atau bukan. Ketika kita sudah menemukan pasangan minimal itu, ada satu bunyi yang ternyata bisa membedakan makna, ya, berarti kita telah menemukan sebuah fonem dalam bahasa tersebut. Karena sekali lagi kita kembali ke definisi fonemik, ya, bahwa bunyi bahasa itu berfungsi sebagai pembeda makna atau bisa membedakan makna. Nah, pasangan minimal ini merupakan kata kunci yang penting dalam prosedur analisis fonem, ya, atau dalam memvonis apakah sebuah bunyi bahasa itu fonem atau bukan, sehingga saudara harus benar-benar mencarinya, ya. Kemudian yang ketiga, silakan catat pasangan minimal pada kondisi yang mirip. Nah, ini ada bentuk pasangan minimal juga, tetapi karena pasangan minimal itu pada dasarnya, jadi sekali lagi pada dasarnya hanya satu, ya, namanya kata kuncinya adalah minimal, ya. Jadi hanya satu yang berbeda, tetapi ada kondisi-kondisi yang tidak hanya satu yang berbeda, tetapi kita hukumi sebagai kondisi yang mirip. Nah, karena mirip inilah kita juga mencatatnya atau memvonisnya sebagai pasangan minimal. Nanti kita akan bahas di selindia berikutnya bagaimana contoh pasangan minimal pada kondisi yang mirip. Kemudian 4 dan 5 saya kira tidak perlu saya terangkan lebih jauh karena kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya, ya, tentang pengantar fonemik. Saudara harus pisahkan daftar variasi bebas dan mencatat alofon-alofon dari fonem yang sama, ya, sehingga kita tidak memvonisnya sebagai fonem yang berbeda, ya. Jadi hati-hati, ada istilah fonem yang sama, kemudian fonem yang berbeda.
Kemarin ada istilah variasi bebas dan alofon, terutama yang alofon meskipun berbeda bentuk, tetapi sebenarnya merupakan wujud dari fonem yang sama. Perbedaan bentuknya hanya karena perbedaan lingkungan. Nah, ini kembali ke lingkungan ya, sesuai dengan hipotesis yang pertama. Jadi karena lingkunganlah yang membuat dia berbeda wujudnya. Nanti itu juga akan kita ulangi di selinda berikutnya, melihat contoh-contoh alofon seperti apa dan variasi bebas seperti apa. Sekali lagi, dua ini harus dikecualikan karena bukan merupakan fonem yang berbeda, ya, dan bisa dijelaskan. Kita lanjut. Nah, ini beberapa barisan pasangan minimal dalam bahasa Indonesia. Ya, saya kira secara konsep ini mudah, ya, tinggal dicari struktur yang sama, tetapi satu saja yang berbeda di antara struktur tersebut. Ya, ada karam dan garam, sama-sama ada aram, yang berbeda ternyata ek dan ek-nya, pagi dan bagi, tari dari, garam haram, cari jari, ya, dan seterusnya. Sedangkan yang terakhir, saudara bisa lihat, ya ada yang vokal juga ya, ada salam dengan selam, ada takar dengan tikar, ya. Yang terakhir ada makan dan nakal. Nah, ini yang disebut dengan pasangan minimal di kondisi yang mirip tadi ya, sempat saya bahas di sebelumnya. Jika dilihat makan dan nakal itu yang sama strukturnya hanya aka dan ya hanya aka ya. Jadi aka dimakan dan aka di nakal. Nah, ini juga termasuk kondisi pasangan minimal ya, karena berada dalam kondisi yang mirip. Jadi tidak harus ada satu yang berbeda, tapi ketika posisinya hampir sama, ya, lalu sisanya sama, ya, posisinya hampir sama, lalu bisa membedakan makna, sedangkan sisanya itu sama, ya, itu juga termasuk pasangan minimal, tetapi kita hukumi sebagai pasangan minimal dalam kondisi yang mirip. Berarti kita di sini menemukan ada M dan L sebagai fonem yang berbeda, ya. Lalu ada L dan N juga sebagai fonem yang berbeda. Karena posisinya di situ pada lingkungan yang sama, ternyata dia terlihat berupa pasangan minimal, ya, yang membedakan makna. Jadi saudara-saudara, umumnya silakan pastikan bahwa saudara-saudara mencari yang pasangan minimal, ya, sesuai prinsip pasangan minimal. Jadi ada satu, dan insya Allah bisa saudara-saudara temukan, ya. Nah, ketika kesulitan, saudara baru boleh mencoba, ya. Ini sebaiknya ya. Jadi cara sebaiknya adalah cari saja dengan pasangan minimal, jadi satu yang memberikan makna. Tapi jika kesulitan atau mungkin langsung bisa menemukan, boleh juga menggunakan pasangan minimal dalam kondisi yang mirip. Ya. Nah, berikutnya perlu disampaikan juga hati-hati. Kita pernah bahas di bagian sebelumnya, bahasa yang satu itu berbeda dengan bahasa yang lain. Ya. Ada bentuk-bentuk yang di dalam sebuah bahasa itu adalah fonem yang sama, tapi di bahasa lain itu merupakan fonem yang berbeda. Bisa jadi di satu bahasa itu adalah fonem yang berbeda, tetapi ya sebaliknya ya, tetapi di bahasa yang lain itu merupakan alofon dari fonem yang sama. Ya, misalnya kita pernah bahas antara bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa. Ya. Ada bunyi O dan O, ya, yang dalam bahasa Indonesia itu merupakan alofon, ya. Sedangkan di dalam bahasa Jawa ternyata merupakan fonem yang berbeda. Karena kita menemukan loro dan loro, yang sudah tahu bahwa itu berbeda maknanya, ya. Ada coro dan coro misalnya, ya. Ya, sehingga O dan O itu merupakan pasangan minimal karena bisa membedakan makna. Sedangkan di bahasa Indonesia itu tidak terjadi. Ya. Kita lanjutkan. Nah, ini yang disebut sebagai variasi bebas. Ya. Di perbedaannya hanya karena penutur mengucapkannya demikian, tetapi referennya sama. Ya. Referensinya sama. Ya, penutur saja yang membuatnya berbeda. Ada yang menyebut mantap, ada yang menyebut mantep, ada pepaya, ada papaya, gendang, ya. Referensinya sama, karena secara sekilas kalau kita lihat ini juga merupakan bentuk pasangan minimal, ya. Karena ada yang
yang berbeda ya, satu bunyi berbeda di antara deretan bunyi-bunyi yang ada ketika dipasangkan. Tapi kata kunci yang kedua yaitu bisa membedakan makna atau tidak itu tidak terjadi. Karena sekali lagi hanya karena penutur yang mengucapkannya demikian, bahasa itu fluktuatif ya, sehingga kita sebut sebagai variasi bebas dan tidak membedakan makna. Jadi yang ini dikecualikan karena bukan merupakan fonem yang berbeda. Selanjutnya alofon kita sudah bahas detail ya. Jadi ini adalah fonem yang sama, tetapi karena lingkungannya membuat wujudnya berbeda. Ya. Diingat ya, ada satu fonem karena beda lingkungan dan bisa dijelaskan. Ya, itu kuncinya, bisa dijelaskan. Berarti itu merupakan fonem yang sama, tetapi secara teknis kita sebut sebagai alofon. Misalnya I dan tinggi dengan madya tinggi, ya, I kecil dan I kapital, ya, secara wujud pada bibi dan bibir itu berbeda, ya, karena berada di suku kata tertutup di posisi nukleus, ya, sehingga kita sebut sebagai fonem yang sama sebenarnya, tetapi secara teknis kita sebut sebagai alofon. Begitu pula ada kuku dan kukus, ya, ada lele dan leher, ada toko dan tokoh. Ya, ini contoh O dan O tadi. Nah, ternyata di bahasa Indonesia kita vonis sebagai alofon, ya, dari fonem yang sama. Kalau di bahasa Jawa ternyata merupakan fonem yang berbeda. Nah, saudara-saudara silakan akrab juga dengan bahasa daerah masing-masing selain bahasa Indonesia. Kalau disederhanakan, ya, cukup saudara-saudara paham istilah distribusi komplementer, ya, alofon, kemudian variasi bebas, ya. Yang selanjutnya adalah distribusi komplementer. Ya, tadi hampir sama juga dengan model-model alofon ya. Saya terangkan satu, yang ini baru saya simpulkan nanti. Yang saya ingatkan kembali distribusi komplementer, misalnya ada P, ya, hati-hati, meskipun sama-sama berwujud P dalam secara grafem ya, grafologi, tapi di fonetis itu bisa jadi berbeda ya. Fonetik bisa jadi berbeda. Misalnya antara patah dengan stop ya. Stop, P yang di depan itu berbeda dengan P yang di belakang. Karena P yang di depan itu letup ya, hambat tetapi letup, sementara P yang di belakang itu tidak letup alias implosif ya. Yang di depan eksplosif, yang di belakang implosif. Ketika kita mengucapkan patah ya berarti ditahan sebentar kemudian lepas, itu yang disebut dengan letup atau eksplosif. Sementara stop ya ketika kita lafalkan P itu berhenti tanpa ada letupan ya, atau implosif. Nah itu berbeda ya, dan perbedaan ini disebut dengan distribusi komplementer ya, tetapi tidak membedakan makna karena bisa dijelaskan sehingga kita menyebutnya sebagai alofon dari fonem yang sama. Nah saudara-saudara, sebelum saya terangkan mengenai tugas ini, ya, perlu saya sampaikan secara garis besar, ya, secara singkat, kita bisa katakan ketika ingin mengidentifikasi, memvonis, lalu menginventarisasi fonem dalam bahasa tertentu, sebenarnya 3 kegiatan besar yang harus dilakukan. Pertama, kumpulkan data sebanyak-banyaknya. Yang kedua adalah cari pasangan minimalnya. Yang ketiga adalah kecualikanlah bentuk-bentuk yang berupa variasi bebas, kemudian distribusi komplementer dan alofon ya, di antara data-data yang saudara kumpulkan tadi. Nah, karena itu merupakan pengecualian, ya, bukan fonem ya, atau bunyi yang membedakan makna. Jadi demikian 3 poin besar itu, meskipun tadi ditampilkan ada beberapa langkah kerja, ya, di beberapa buku juga ada yang lebih mendetail. Namun secara garis besar sekali lagi poin-poin itulah yang harus saudara-saudara kerjakan. Nah, tugas saudara-saudara sudah saya tampilkan juga di daring ya. Silakan identifikasi dan inventarisasi fonem dalam bahasa daerah saudara ya. Mengikuti prosedur-prosedur ya, poin-poin, teknis-teknis dan hipotesis yang telah kita bahas tadi. Secara teknis sama seperti tugas-tugas sebelumnya ya. Silakan disesuaikan dan
pastikan bahwa saudara-saudara bisa menginventarisasi fonem yang benar ya. Hati-hati dengan pengecualian-pengecualian yang telah kita bahas tadi. Demikian saudara-saudara, silakan lanjutkan di daring Unram untuk mengerjakan tugas ini. Saya akhiri, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Ya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.